warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai presentasi tugas proyek komunikasi data. Ini yang pertama. Jadi ini kalau baik ya menjadi contoh. Gitu. Kalau yang nggak baik ya kita perbaiki jadi baik. Gitu. Jadi hitung-hitung kita latihan sebelum acara besok. Kita mulai datanya kelompok 4 atas nama kelompok Andi Odia, Puput Destia Putri, Wanska Ayu Wardani, Bayu Indramaya, Widi Ardiansa. Jadi satu untuk berhalangan ya, masih malam kerja apa-apa. Tapi itunya beda ya. Dengan judul persaingan global dalam pengembangan teknologi 5G dan dampaknya. Jadi seperti biasa presentasi ini kita bagi menjadi 3 session. Session pertama session presentasi dan diminta untuk mempresentasikan apa yang sudah Anda lakukan, kelompok Anda lakukan. Sesi kedua ada sesi tanya jawab yang disampaikan oleh audiens dari kelompok lain. Yang ketiga adalah penutup, kesimpulan dan saran apa yang Anda berikan dalam sistem. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke sesi pertama, sesi presentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Bayu Indralamaya sebagai moderator presentasi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Nindi Fawijia sebagai presenter. Di sini ada Puput Destia sebagai operator dan Wansika Ayu sebagai presenter kedua. Kita di sini akan mempresentasikan proyek yang berjudul Persaingan Global dalam Pengembangan Teknologi 5G dan Dampaknya sebagai bagian dari tugas proyek besar mata kuliah Komunikasi Data. Semoga presentasi hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Kami juga terbuka untuk pertanyaan kalian. Langsung saja kepada Saudari Nindi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bayu Indralamaya sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi materi pada hari ini. Sebelum saya lanjut ke materi intinya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu sedikit penjelasan tentang 5G. Apa itu 5G? 5G adalah teknologi nirkabel seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi rendah, dan memberikan ruang jaringan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi 4G. Oke, langsung kita ke materi intinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari 5G. Nah, di sini 5G adalah generasi kelima dari sistem komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya 5G adalah generasi kelima yang menawarkan kecepatan yang tinggi, latensi rendah, dan memberikan ruang jaringan yang lebih besar daripada generasi sebelumnya dan konektivitas masif. Selanjutnya adalah persaingan global dalam pengembangan teknologi 5G. Tentunya persaingan ini banyak pro dan kontranya di berbagai negara. Salah satunya di negara Indonesia yang belum mengadakan yang namanya 5G. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Dalam persaingan ini kita ada beberapa negara yang memimpin dalam 5G. Di antaranya ada Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara ini berlomba menjadi yang terdepan untuk 5G. Misalnya Cina, dalam Huawei, dia meluncurkan yang namanya konektivitas 5G.
Lalu dalam Amerika Serikat lebih menekankan yang namanya keamanan dan aliansi teknologi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong persaingan global dalam pengembangan 5G. Faktor-faktor ini diantaranya ada kepentingan ekonomi dan inovasi teknologi, ada dominasi perusahaan telekomunikasi, dan yang terakhir ada keamanan nasional dan geopolitik. Dari faktor-faktor ini adalah mendorong persaingan di mana antara negara-negara yang sudah adanya 5G ini mendorong semakin adanya persaingan tertentu. Selanjutnya ini ada tantangan dalam persaingan 5G. Seperti pada awal saya sudah menjelaskan tantangan-tantangan apa saja yang ada pada 5G ini. Tentunya banyak. Di antaranya yang saya sebutkan itu hanya ada 3. Yang pertama itu ada ketimpangan infrastruktur 5G dan biaya investasi yang tinggi. Dan yang terakhir ada keamanan siber dan perlindungan data. Dalam awal itu ketimpangan infrastruktur 5G. Di sini sudah jelaskan, negara maju unggul dalam pengembangan 5G, negara berkembang tertinggal karena akses dan biayanya. Dan dijelaskan juga pada tantangan yang kedua, biaya investasi tinggi. Maka dari itu masih banyak negara yang tertinggal belum melanjutkan ke 5G, ada yang masih 4G gitu. Terus yang ketiga, keamanan siber. Ini tentu banget keamanannya sangat menjadi prihatin karena kan dalam 5G itu kan satu perangkat bisa banyak lebih terhubung. Jadi kalau misalnya kita ada satu perangkat yang kebobol, itu kemungkinan bakal kebobol semua. Itu yang bakal dikhawatirkan dalam tantangan keamanan siber dan perlindungan data. Selanjutnya ada masa depan persaingan 5G dan menuju 6G. Nah, di sini banyak sekali negara-negara yang berlomba untuk bisa menuju 6G. Antaranya ada Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan. Nah, di sini negara dan perusahaan mulai riset teknologi 6G. Diprediksi akan hadir pada tahun 2030. Sedangkan masih banyak negara yang belum maju ke 5G gitu. Langsung ke 6G ini diperkirakan 100 kali lebih cepat dibandingkan 5G. Apalagi dibandingkan dengan 4G, itu lebih jauh. Selanjutnya Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan berpotensi jadi pionir 6G. Selanjutnya persaingan teknologi makin intens tentunya karena 6G ini kan makin cepat karena 100 lebih tinggi dibandingkan 5G. Terus di sini juga ada untuk persaingan ini bisa menentukan posisi geopolitik dan ekonomi global di masa depan yang akan datang. Kan sekarang itu negara atau dunia itu kan makin berpotensi dengan yang namanya teknologi. Semua pasti mengandalkan yang namanya teknologi. Maka dari itu, negara-negara yang maju ingin sekali mendapatkan untuk menuju ke 6G karena dia ingin menentukan posisinya dalam geopolitik dan ekonomi global di masa depan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wansika Ahyuwardani. Selanjutnya di sini ada dampak ekonomi pengembangan teknologi 5G. Di antaranya yang pertama pertumbuhan industri dan investasi. Investasi besar dalam infrastruktur 5G mendorong peluang bisnis baru dan ekonomi lokal. Ekspansi teknologi seperti IoT, AI, dan komputasi awan memperkuat transformasi digital industri. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan efisien. Otomatisasi dan digitalisasi sektor manufaktur, logistik, dan pertanian. Pengembangan smart city, layanan publik lebih efisien dan terintegritas. Yang kedua ada dampak politik dan geopolitik terhadap teknologi 5G. Teknologi 5G memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap politik global dan dinamika geopolitik. Teknologi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada hubungan antar negara, kebijakan nasional,
serta pengaturan dan pembatasan perdagangan internasional. Yang ketiga, ada dampak sosial dari teknologi PUBG. Yang pertama, dampak positif dari teknologi PUBG meningkatkan konektivitas dan akses informasi, mendorong inovasi di berbagai sektor, mempermudah pendidikan dan kerja jarak jauh. Yang kedua, dampak negatif dari teknologi PUBG, ketimpangan digital, ancaman keamanan dan privasi, pengurangan lapangan kerja di beberapa sektor. Ciri khas teknologi PUBG merupakan generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang menyediakan koneksi nirkabel berkecepatan tinggi dan berbagai keunggulan dibandingkan dengan teknologi seperti sebelumnya seperti PUBG. Kecepatan tinggi dan latensi rendah, unggah-unduh data jauh lebih cepat, respons hampir real time, konektivitas luas dan efisien, mendukung IoT, Smart City, Smart Home, serta efisiensi spektrum dan daya. Kapasitas besar, banyak perangkat tersambung sekaligus masif MIMO tetap stabil di area padat. Terima kasih atas presentasinya. Kita masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silakan. Rehan, silakan. Saya perwakilan kelompok 7 izin bertanya. Bagaimana 5G mendukung teknologi IoT dan apa konsekuensinya terhadap keamanan dan manajemen data dalam jaringan? Oke, terima kasih. Dikumpulin dulu boleh, Pak? Ya. Pertanyaan kedua, silakan. Silakan. Saya dari kelompok 3. Apa tantangan utama negara berkembang dalam mengadopsi teknologi 5G? Oke, terima kasih Cika. Pertanyaan ketiga. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah Indonesia siap untuk menghadapi teknologi 5G ini secara kita kan masih banyak daerah pelosok. Nah, betul. Jadi berikan alasan. Oke, terima kasih. Ada tiga pertanyaan cukup. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Maaf teman-teman, sedikit berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan. Jadi 5G membantu IoT dengan memberi koneksi yang cepat, stabil, dan bisa menghubungkan lebih banyak perangkat. Tapi ini juga membawa tantangan, keamanan, dan pengolahan data yang lebih rumit karena banyaknya perangkat yang terhubung. Gitu. Gimana, Raihan? Jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pan Cikayu akan menjawab dari pertanyaan dari Cika. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cika. Apa tantangan utama negara berkembang dalam mengadopsi teknologi PUBG kan? Di antaranya yaitu kurangnya infrastruktur, biaya yang mahal, dan sumber daya yang belum siap. Jadi membuat negara berkembang sulit mengejar ketertinggalan dan memperbesar kesenjangan digital. Jelas? Oke, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Nindi. Oke, gimana dari jawaban yang ke-1 dan kedua dari Rehan dan Cika? Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan atau ada yang belum dimengerti? Puas? Oke, Rehan bagaimana? Oke, terima kasih. Saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ya, oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Ibnu, perwakilan dari kelompok 6. Bagaimana Indonesia belum mengadakan yang namanya 5G? Karena kan banyak desa-desa pelosok, ya kan, benar? Nah, saya belum menjawab dari pertanyaan, tapi dari pengalaman saya pernah mengikuti yang namanya relawan Karawang. Nah, di sana ada yang namanya
ke pelosok-pelosok gitu. Jadi kita ke pelosok-pelosok itu membantu kayak menyediakan pangan, membuat masjid dan yang lain-lainnya. Maka dari itu belum aja ke yang namanya teknologi 5G, tetapi dari fasilitas dia aja masih kekurangan. Maka dari itu, dari tantangan yang sudah kami jelaskan pada presentasi bahwasannya banyak negara-negara yang maju juga belum yang ada namanya teknologi 5G. Di gimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia dalam tantangannya itu kan tadi ada 3 yang sudah saya sebutkan, ya kan? Yang pertama itu ada kesenjangan infrastruktur antar negara. Yang kedua adalah biaya investasinya yang mahal. Dan yang ketiga adalah keamanan siber dan pengelolaan datanya. Nah, dari tantangan 3 itu Indonesia belum siap menghadapi tantangannya. Sedangkan dalam tantangan ini dari sebelum-sebelumnya aja dari negara, misalnya handphone, ada handphone salah satu merek handphone yang diekspor dari negara yang sudah berkembang, salah satunya dari Korea, dia mengekspor handphone ke Indonesia, dia sudah mensupport 5G, sedangkan di Indonesia belum ada 5G. Maka dari itu di sini hanya ada 4G saja. Maka dari itu balik lagi ke tantangannya bahwa Indonesia belum siap dalam tantangan yang ada dalam 5G. Semoga semakin ke depannya lagi Indonesia mampu untuk menuju ke 5G sebelum 6G diluncurkan. Oke, baik, gimana? Apakah ada yang belum jelas dari jawaban yang saya serahkan ke kelompok 6? Sangat puas dan Oke, terima kasih. Iya, karena memang teknologi itu kan mahal ya. Benar ya. Makin tinggi teknologi, makin mahal, makin besar biaya untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Nah, Indonesia itu belum sampai ke situ ya, karena memang kesejahteraan kita masih beda gitu ya. Ada yang mampu, ada yang mampu. Jadi teknologi yang ada ini kadang-kadang kita masih tertinggal gitu ya. Apalagi masih banyak yang tertinggal ke belakang. Saya prinsipnya itu aja, teknologi itu mahal. Makin bagus, makin canggih ya makin mahal dia. Itu yang dipikirkan oleh pemerintah kita tentunya. Ayo, ada lagi mungkin? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Ada Pak. Ya, silakan. Tadi ada yang tunjuk tangan. Oh iya. Ya, silakan. Nyambung ya terkait sama pertanyaannya itu, kan belum siap ya. Nah, terus bagaimana seharusnya Jadi dilakukan. ya strategi pemerintah supaya pengembangan kaji itu tidak berpisah di kota-kota besar saja, jadi tidak ada pinjaman atau gimana? Oke, baik. Jadi tidak ada kesenjangan ya antara kota dan desa-desa pelosok di antaranya, seperti itu. Biar semuanya merata gitu ya. Bukan hanya yang ada di Indonesia saja, tetapi di negara-negara yang maju juga banyak banget desa kayak sama seperti Indonesia, banyak desa-desa kayak pelosok. Di Jepang juga banyak pelosok-pelosok yang nggak sama dengan kotanya kayak yang di Tokyo gitu, nggak sama rata gitu. Jadi Indonesia juga kan banyak luas ya. Indonesia itu bukan hanya 1 atau 2 kota saja. Maka dari itu kita perlu waktu yang namanya pengembangan, karena kan nggak semuanya. Maka dari itu kan banyak banget masyarakat yang berdemo. Gimana sih cara meretas kemiskinan? Salah satunya itu kan meretas kemiskinan kan ya. Kan karena teknologi kan seperti yang sudah dijelaskan tadi dan yang sudah ditambahkan oleh Pak Budi, bahwasanya teknologi itu mahal untuk dibeli, ya kan? Sedangkan Indonesia aja belum sejahtera, atau bukan, lebih tepatnya itu masih dalam berkembang, bukannya negara yang maju gitu. Sedangkan negara yang maju aja belum merata untuk pengembangan teknologinya, seperti itu.
Ya, mungkin dari pertanyaannya kesimpulan jawabannya adalah kita butuh tahap-tahap. Karena kan kita kan udah banyak ya. Kita itu kan negara yang pernah dijajah, maka dari itu kita melakukan yang namanya kembali ulang. Karena kan kita kan sekarang juga masih dalam penjajahan, bukan berarti penjajahan itu hanya perang saja gitu. Gimana? Nah, Said. Tadi saya tambah sedikit pertanyaannya mengenai apa negara berkembang. Kita itu kan termasuk ke dalam negara berkembang. Iya. Betul, Pak. Yang berkembang. Jadi memang butuh teknologi yang beda dengan negara-negara yang sudah maju ya, kayak Jepang, Amerika. Gambaran contoh aja yang lagi rame sekarang ini. Amerika dan Cina. Iya. Mereka tuh bisa menentukan yang sederhana aja, perang tarif. Iya. Perang tarif perdagangan, mereka bisa ngatur semua gitu kan. Jadi yang tadinya 25% naik ke 128% gitu kan. Jadi saling perang gitu loh. Jadi kenapa? Karena mereka tuh merasa mungkin ya negara mereka itu sudah bisa mempengaruhi negara-negara yang berkembang yang lain. Nah, pertanyaan saya, perang tarif itu kan berdampak signifikan, pada teknologi komunikasi dan data. Kira-kira bagaimana menurut kalian negara-negara berkembang itu bisa mengatasi dampak dari perang tarif dari contohnya perang tarif itu antara negara-negara yang sudah maju gitu, antara Amerika dan Cina ya. Kita lihat sekarang aja lah. Nggak saling mengancam mereka. Mereka berperang, tapi kan dampak signifikan itu kita. Ya, betul. Sekarang apa-apa aja mahal. Iya. Itu contoh. Iya. Yang kedua, saya dengar juga banyak perusahaan-perusahaan di Kerawang ini ya, ambil contohnya di Kerawang itu yang sudah gulung tikar, mem-PHK sepihak dengan memutus PHK sepihak dengan karyawannya, sehingga banyak pengangguran kan? Iya. Sekarang tuh banyak pengangguran. Tapi kalau pengangguran banyak, mereka bagaimana mengasih makan keluarganya? Ya, contohnya mereka kriminal gitu kan? Iya. Kriminal pasti besar, apalagi ibu-ibu sekarang. Kayak yang contohnya aja lah, kayak kelapa aja mahal sekarang kan? Iya, benar. Ibu-ibu mau buat rendang tuh bingung gitu. Santan mahal. Kalau kelapanya mahal, contoh yang sederhana, simple. Kelapa mahal, mau makan Padang mahal sekarang. Iya. Ya kan? Itu dampaknya yang sederhana, tapi berdampak terhadap kita gitu. Yang lebih konsumtif ya. Gimana Mas? Silakan. Oke, Bapak izin menjawab dari pertanyaan Bapak ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi dampaknya dari persaingan Amerika Serikat dengan Cina ya Pak? Yaitu cara mengatasinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengutamakan karya lokal. Karya Indonesia. Kenapa? Karena masih banyak banget masyarakat Indonesia yang lebih mau membeli kayak LP, Dior, dan yang lain-lainnya. Lebih kayak, saya mau yang ini lebih eksklusif gitu ya contohnya. Karena dari luar negeri. Padahal mereka sendiri ditipu oleh negara yang memproduksikan tersebut. Maka dari itu kita jangan melupakan budaya Indonesia. Tetap kita dukung yang namanya UMKM Indonesia. Karena gak semua produk lokal itu jelek loh. Mungkin mata kitanya aja yang belum terbuka untuk melihat produk-produk lokal yang ada di Indonesia gitu. Kesimpulan dari jawaban yang Pak Budi ajukan bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia itu jangan lupa kultur ya, budaya Indonesianya. Kita jangan terbawa-bawa karena kan sekarang banyak banget kayak
outfitnya disama-samakan dengan negara luar, padahal kan negara sendiri itu punya ciri khas sendirinya gitu. Dan masih banyak banget dari mahasiswa yang masih malu menggunakan batik gitu. Jadi jangan malu untuk menggunakan batik, karena kan Indonesia, jangan malu, bahkan negara lain aja mau mengaku bahwa batik itu buatan mereka gitu. Kita masa sebagai pelopor dari batik itu merasa malu sih menggunakan batik gitu, sedangkan negara lain ingin mengaku bahwa batik itu adalah buatan mereka gitu. Siap. Ya kayak UMKM kan Ya. pasti membantu banget. Ya. Ya membantu dengan pedagang kecil. Ya. Oke, silakan. Sekian. Lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada, tutup aja. Kesimpulan dan saran saya. Ada yang mau bertanya lagi? Udah nanti ke kelompok lain aja ya. Ada yang mau masuk artinya membagi teacher evaluasi. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas feedback dan pertanyaannya kepada kelompok kami. Sangat-sangat kami berterima kasih kepada kelompok-kelompok yang lain sudah bersedia mendengarkan dari presentasi, dari awal presentasi hingga akhir penutupan. Teman-teman sudah bersedia untuk mendengarkannya. Oke, langsung saja kita ke sesi kesimpulan. Akan dijelaskan oleh saya. Oke, dari presentasi awal hingga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa kita simpulkan bahwa dari persaingan global ini sangat-sangat mengerikan ya. Karena kan teknologi 5G ini mencerminkan perlombaan antar negara. Bagaimana negara saling menjatuhkan satu sama lain untuk bisa mencapai teknologi yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam negara-negara besar berlomba membangun infrastruktur, membangun riset dan industri berbasis 5G. Dan karena penguasaan teknologi ini berpotensi memperkuat posisi ekonomi, keamanan dan inovasi nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi menjadi yang meluncurkan teknologi yang makin canggih ke depannya. Dan dari kesimpulan yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasannya tantangan-tantangan teknologi makin maju, makin banyak tantangannya. Maka dari itu, jangan takut untuk melawan tantangan tersebut, karena kan semakin maju semakin bagus teknologi tersebut. Maka dari itu kita semua jangan mau tertinggal untuk menuju teknologi yang lebih bagus lagi. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada perilaku yang tidak mengenakan dari kelompok kami dan ada jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mohon maaf karena kami semua masih sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.